Di ufuk barat, matahari sore merangkak turun, memandikan tanah Banten dengan cahaya kemasan. Angin laut membawa aroma asin yang bercampur dengan wangi tanah basah setelah hujan semalam. Di balik rerimbunan pohon kelapa, seorang lelaki berambut panjang berdiri memandang cakrawala. Rambutnya yang hitam pekat, tergerai hingga melewati bahu, berkibar tertiup angin. Dialah Met Gondrong, nama yang dikenal hampir di setiap sudut kampung, bukan hanya karena rambutnya yang khas, tetapi karena keberanian dan ilmu silatnya yang sulit ditandingi. Sejak muda, Met Gondrong tumbuh di tengah tradisi Jawara Banten yang syarat nilai keberanian dan keadilan. Ia dibesarkan di lereng Gunung Karang, di bawah asuhan seorang guru tua yang mengajarkan silat, doa-doa kuno, dan tata cara menjaga keseimbangan antara kekuatan dan welas asih. Dalam setiap gerakan silat yang ia kuasai, tersimpan warisan panjang para pendekar tanah Banten, yang menjunjung kehormatan dan melindungi kaum lemah dari kesaliman. Namun hidupnya tidak selamanya damai. Tahun-tahun pengembaraannya membawanya jauh dari kampung halaman, melintasi kota-kota kecil, hutan lebat, hingga desa-desa yang sering dilanda kerusuhan kecil. Dimanapun ia singgah, Met Gondrong kerap menjadi penengah pertikaian. Ia belajar bahwa dunia luar penuh dengan orang-orang yang tega menindas demi keuntungan. Itulah yang membentuknya menjadi lebih tajam dalam membaca bahaya, namun tetap rendah hati pada siapa saja yang membutuhkan pertolongan. Sore itu, setelah bertahun-tahun tak pulang, ia kembali menapaki jalan setapak yang mengarah ke pesisir Anyer. Wajahnya sedikit lebih matang, sorot matanya lebih dalam, tetapi langkahnya tetap ringan seperti dulu. Kabar yang ia dengar dari para pedagang keliling membuatnya resah. Pelabuhan Merak kini dikuasai sekelompok preman. Mereka memalak sopir truk, menakut-nakuti nelayan, bahkan memungut biaya liar dari pedagang kecil yang hanya ingin mencari nafkah. Met Gondrong berhenti di sebuah bukit kecil, memandang ke arah laut yang tenang. Di kejauhan, kapal-kapal feri tampak melintas perlahan, membawa penumpang dari dan ke pulau seberang. Di balik pemandangan damai itu, ia merasakan ada sesuatu yang menggelisahkan. Tanah ini terlalu suci untuk diinjak orang-orang yang hanya tahu menindas, gumamnya lirih. Ia mengepalkan tangan, merasakan aliran darahnya yang mendidih setiap kali mendengar ada ketidakadilan menimpa rakyat kecil. Ia melanjutkan langkah menuju desa nelayan terdekat. Beberapa orang mengenalinya meski penampilannya kini lebih dewasa. Itu Met Gondrong, iya, yang dulu mengusir bandit di pasar Caringin, bisik seorang nelayan tua kepada temannya. Tatapan penuh hormat dan harapan mengikuti setiap langkahnya. Mereka tahu, bila Met Gondrong kembali, berarti ada badai yang siap ia hadapi demi ketenangan kampung halaman. Malam mulai turun ketika Met Gondrong duduk di tepi pantai, di bawah pohon waru yang rindang. Ia memandang bulan yang menggantung di langit, wajahnya temaram diterpa sinar putih pucat. Dalam keheningan itu, ia mengenang pesan terakhir gurunya, kekuatan bukan untuk kesombongan, Gondrong. Ia adalah titipan untuk melindungi mereka yang tak berdaya. Kata-kata itu terus terngiang, menjadi kompas moral yang membimbing langkahnya hingga hari ini. Dengan hati yang mantap, ia bangkit berdiri. Ombak kecil berdesir lembut di kakinya, seolah memberi restu pada niat yang baru saja ia bulatkan. Besok pagi, ia akan berangkat ke Pelabuhan Merak, mencari tahu kebenaran kabar yang beredar, sekaligus menguji apakah ilmu dan tekadnya masih setajam dulu. Met Gondrong tahu, langkah ini bisa membawanya pada pertarungan berbahaya, tetapi ia juga tahu, diam berarti membiarkan rakyatnya terus dirundung ketakutan. Dan itu, bagi seorang jawara, adalah dosa yang tak bisa ia biarkan. Pagi menjelang ketika Met Gondrong menuruni bukit menuju jalan utama yang mengarah ke Pelabuhan Merak. Kabut tipis masih menggantung di atas permukaan laut, menciptakan bayangan samar kapal-kapal feri yang mulai bersandar. Angin laut yang lembab menyentuh wajahnya, membawa aroma campuran solar, ikan asin, dan debu jalanan. Di sepanjang jalan, ia melihat deretan truk besar yang mengantre, sopir-sopirnya tampak gelisah, beberapa bahkan melirik kanan kiri dengan wajah pucat seolah takut sesuatu akan datang dari balik deretan gudang tua. Begitu memasuki kawasan pelabuhan, suasana yang ia temukan jauh dari gambaran pelabuhan yang sibuk namun tertib seperti dulu. Kini, pelabuhan itu terasa seperti arena tanpa hukum. Di sudut-sudut dermaga, kelompok pria berbadan kekar duduk di kursi plastik reyot, merokok sambil memandangi setiap orang yang lewat. Sorot mata mereka tajam, penuh kecurigaan, seperti elang yang siap menerkam mangsanya. Sesekali terdengar suara bentakan,
disusul tawa kasar yang memecah udara asin. Matt Gondrong melangkah perlahan, matanya menyapu pemandangan di sekitarnya. Ia melihat seorang pedagang ikan tengah dikepung dua orang preman, dipaksa menyerahkan hasil tangkapan pagi itu dengan harga jauh di bawah wajar. Si pedagang menunduk, wajahnya pucat, tangan gemetar saat menyodorkan keranjang berisi ikan segar. Gondrong mengepalkan tangannya di balik lipatan kain sarung yang ia ikat di pinggang. Hatinya bergetar melihat ketidakadilan itu, namun ia memilih untuk menahan diri, mengamati lebih dalam pola gerak orang-orang itu. Ia kemudian singgah di sebuah warung kopi tua yang menghadap langsung ke dermaga. Pemilik warung, seorang lelaki parubaya bernama Pak Jalal, menyambutnya dengan senyum kecut yang lebih mirip cemas ketimbang ramah. "Lama tak kelihatan, Matt," ucapnya lirih, seolah takut kata-katanya didengar orang lain. Gondrong duduk di bangku panjang, menatap keluar jendela kayu yang catnya mulai mengelupas. Dari situ, ia dapat melihat jelas bagaimana sekelompok preman memeriksa satu persatu sopir truk yang hendak masuk ke area kapal, memungut uang tanpa tanda resmi apapun. "Apa benar mereka yang kau maksud, Jalal?" tanya Matt Gondrong pelan sambil menyesap kopi hitam yang masih mengepul. Pak Jalal mengangguk pelan, matanya penuh kekhawatiran. "Mereka menyebut diri, anak baja. Dipimpin seorang bernama Janggut Baja. 10 orang semuanya, dan tak ada yang berani melawan. Pernah ada yang mencoba, tapi berakhir dipukuli sampai pingsan, truknya dibakar." Suara Jalal bergetar, membuat suasana warung itu semakin terasa berat. Di luar, seekor burung gagak melintas, hinggap di tiang lampu pelabuhan. "Pertanda buruk," pikir Gondrong sejenak. Ia mengalihkan pandangan kembali ke dermaga. Dari balik kerumunan, seorang pria bertubuh besar dengan janggut panjang kelabu muncul, berjalan diiringi beberapa pengikutnya. Sorot matanya tajam dan penuh kesombongan. Wajahnya menampilkan kepercayaan diri seorang yang tahu bahwa tak ada yang mampu menantangnya di tempat itu. Tanpa bertanya pun, Matt Gondrong tahu, itulah Janggut Baja, orang yang menjadi akar masalah di pelabuhan ini. Janggut Baja berhenti di dekat truk yang hendak masuk kapal, merogoh uang dari sopir dengan tangan kasar. Setelah itu ia tertawa keras, suaranya menggema seperti guntur kecil, membuat beberapa orang terlonjak. Matt Gondrong memperhatikan setiap gerakan, memperkirakan bagaimana cara orang itu menguasai pelabuhan dengan kekuatan dan ketakutan. Ia tahu, melawan Janggut Baja dan 9 anak buahnya bukan sekadar soal adu tenaga, ini akan menjadi pertarungan melawan jaringan yang sudah mencengkeram banyak orang. Sambil menghabiskan tegukan terakhir kopinya, Matt Gondrong menarik napas dalam-dalam. Matanya yang dalam kini memantulkan tekad yang tak tergoyahkan. Ia tidak datang ke sini untuk mencari masalah, tetapi jika masalah itu adalah ketidakadilan yang menyakiti rakyat, maka ia tak akan ragu untuk berdiri di garis depan. Perlahan ia berdiri, menyesuaikan sarung yang melingkar di pinggang, lalu berjalan keluar dari warung kopi. Bayangannya memanjang di tanah berdebu pelabuhan, sementara dari kejauhan, mata Janggut Baja tampak memperhatikan setiap langkahnya. Udara siang di pelabuhan mulai menghangat, tapi suasana di dalam warung kopi Pak Jalal terasa dingin, seolah bayang-bayang ketakutan menyelinap di antara aroma kopi dan asap rokok. Matt Gondrong duduk kembali di bangku kayu yang sudah aus dimakan waktu. Ia memandang keluar jendela, matanya mengikuti gerak preman yang berkeliaran di dermaga, lalu kembali menatap permukaan kopi hitam yang kini mulai dingin. Semua pemandangan itu seperti teka-teki yang menunggu untuk dipecahkan, dan Gondrong tahu ia harus berhati-hati sebelum melangkah lebih jauh. Pak Jalal duduk di seberangnya, wajahnya serius. "Sejak Janggut Baja datang, pelabuhan ini tak pernah sama lagi, Matt," ujarnya dengan suara rendah. "Dulu hanya ada pungli kecil, biasa, tapi sekarang, mereka atur segalanya, parkir, bongkar muat, bahkan tarif nelayan yang mau menambatkan perahu. Siapa yang tak nurut? Ya, kau tahu sendiri." Ia menatap Gondrong, matanya penuh kelelahan. Di luar, suara klakson truk dan teriakan buruh dermaga terdengar samar, seolah menjadi latar penderitaan yang diam-diam berlangsung. Matt Gondrong mengangguk pelan. Dalam dirinya, amarah mulai bergerak, tapi ia menekannya agar tak mengaburkan pikirannya. "Ada yang berusaha melawan?" tanyanya. Jalal menatap sekitar, memastikan tak ada telinga lain yang mendengar, lalu membisikkan, "Beberapa sopir mencoba mengadu ke aparat, tapi tak ada hasil. Ada yang bilang Janggut Baja punya orang dalam. Ada pula yang nekat melawan, tapi sekarang mereka hilang entah kemana."
Kata-kata itu seperti beban yang membuat ruang warung semakin terasa sempit. Seorang nelayan tua yang duduk di pojok warung mendekat perlahan. Tangannya kasar karena sering bergulat dengan jaring dan ombak. "Matt Gondrong, betul kau?" tanyanya dengan nada ragu, seolah takut mengharapkan terlalu banyak. Gondrong menatapnya lembut dan mengangguk. Si nelayan menarik napas panjang, lalu mulai bercerita, bagaimana anak buah janggut baja kerap merampas sebagian hasil tangkapannya, bagaimana mereka memaksa nelayan membeli bahan bakar dengan harga 2 kali lipat. "Kami lelah, nak," katanya lirih, "tapi kami tak punya tenaga melawan." Matt Gondrong mendengarkan dengan penuh perhatian. Setiap kata yang keluar dari mulut si nelayan bagai bara kecil yang menyalakan api dalam dadanya. Ia tahu rasa takut yang melilit orang-orang ini bukan hanya soal uang yang dirampas, melainkan ancaman terhadap harga diri mereka sebagai manusia. "Kalau begini terus, anak-anakmu takkan berani lagi melaut," ujarnya pelan, suaranya mantap seperti batu karang yang tak tergoyahkan ombak. Suasana di warung makin tegang ketika dua preman memasuki ruangan. Mereka tertawa keras, memesan kopi sambil melirik ke arah Matt Gondrong. Tatapan mereka tajam, penuh selidik. Jalal buru-buru berdiri, mencoba menyambut mereka agar suasana tak memanas. Gondrong hanya menatap tenang, meski matanya berkilat waspada. Ia tahu, cepat atau lambat, keberadaannya di sini akan menarik perhatian kelompok janggut baja, dan ia harus siap menghadapi segala kemungkinan. Preman itu duduk tak jauh dari tempat Gondrong, berbicara keras seolah sengaja. "Orang baru sok berani, iya. Jangan macam-macam di pelabuhan ini," salah satunya berkata sambil mengetuk meja dengan ujung jarinya. Gondrong tetap diam, hanya mengangkat alis sedikit dan meneguk kopinya perlahan. Diamnya bukan tanda takut, melainkan ketenangan. Seorang yang sudah biasa menghadapi badai. Preman itu mendengus kesal, lalu kembali pada temannya, tapi tatapan mereka terus mengikuti Gondrong. Ketika kedua preman itu akhirnya keluar, warung kembali sunyi. Jalal menatap Gondrong dengan wajah cemas. "Kau harus hati-hati, Matt. Mereka bukan sekadar tukang pukul. Mereka licik dan tak segan melukai siapapun yang menghalangi." Gondrong menepuk bahu Jalal, senyum tipis tersungging di wajahnya. "Jangan khawatir," ujarnya tenang, "selama niat kita lurus, tak ada gelap yang tak bisa diterangi." Ia berdiri, melangkah keluar warung. Matahari siang mulai condong, dan di pelabuhan itu, takdir perlahan mulai menarik mereka ke dalam pusaran yang akan menentukan nasib semua orang di sana. Langit sore di pelabuhan merak memerah, seolah ikut menyimpan bara yang mulai tumbuh di hati Matt Gondrong. Ombak kecil bergemuruh di bawah dermaga, memantulkan cahaya tembaga dari matahari yang perlahan turun ke barat. Gondrong berdiri di tepi jalan setapak yang memisahkan deretan gudang tua dengan hamparan kapal yang terikat di tambatan. Udara berbau solar dan garam menusuk hidungnya, sementara pandangannya menyapu setiap sudut pelabuhan, waspada pada tanda bahaya yang mungkin muncul. Tak lama kemudian, ia melihat dua preman keluar dari warung kopi tempat ia tadi berbincang dengan Pak Jalal. Mereka berjalan santai namun penuh kesombongan, merokok sambil tertawa keras. Di tangan salah satunya, terlihat sebilah besi pendek yang sengaja dibiarkan tampak oleh siapapun yang lewat. Mereka menghampiri seorang pedagang keliling yang tengah mendorong gerobak penuh jajanan untuk para buruh kapal. Dengan kasar, mereka menghentikan langkah si pedagang dan menuntut uang jaga keamanan. Si pedagang, seorang lelaki muda dengan wajah letih, tampak gemetar. Tangannya menyelup kantong kain di pinggang, mengeluarkan beberapa lembar uang lusuh. Namun salah satu preman justru menepis tangannya hingga uang itu jatuh berserakan di tanah. "Kurang, kau kira ini cukup buat lewat di sini?" hardiknya, lalu menginjak uang itu dengan sepatu kotor. Orang-orang di sekitar hanya bisa menoleh sekilas, lalu buru-buru berpaling, pura-pura tak melihat. Matt Gondrong menarik napas dalam. Kesabarannya ada batasnya, dan saat ini ia tahu tak ada lagi alasan untuk menunda. Ia melangkah mantap mendekati keributan itu. Langkahnya pelan, namun setiap hentakan sandal jepit di atas tanah pelabuhan terdengar seperti dentang genderang yang memanggil keberanian. Kedua preman menoleh, alis mereka bertaut ketika melihat sosok berambut gondrong dengan sorot mata yang tak biasa. "Cukup," ujar Gondrong dengan suara dalam dan tenang, namun mengandung ketegasan yang membuat udara di sekitar terasa mengeras. "Lepaskan dia. Pelabuhan ini bukan tempat kalian menindas orang yang hanya mencari rezeki." Preman yang lebih kecil tertawa mengejek, sementara yang bertubuh besar mendekat, mengayunkan besi pendek di tangannya.
Siapa kau, berani-beraninya ikut campur? Suaranya serak penuh ancaman. Gondrong berdiri tegap, membiarkan angin laut meniup rambutnya yang tergerai. Aku hanya orang biasa yang tak suka melihat kezaliman, jawabnya tenang. Preman itu mendengus, lalu melangkah cepat, mengayunkan besi ke arah Gondrong. Dalam sekejap, Gondrong bergerak lincah, menangkis serangan itu dengan telapak tangan. Dentuman logam beradu dengan kulit terdengar jelas, membuat preman itu terhuyung ke belakang, terkejut oleh kekuatan lawan yang tampak tak berotot besar namun menyimpan tenaga tersembunyi. Preman satunya mencoba ikut menyerang, namun Gondrong memutar tubuh dengan cekatan, mengeluarkan jurus silat yang ia sebut petir selatan. Gerakannya begitu cepat, hampir tak terlihat, membuat lawannya kehilangan keseimbangan dan jatuh tersungkur di tanah berdebu. Si pedagang terbelalak, sementara beberapa buruh yang sedari tadi pura-pura sibuk mulai melirik dengan penuh harapan. Keheningan sesaat menyelimuti dermaga, hanya dipecahkan suara camar yang melintas di udara. Gondrong menatap kedua preman itu dengan sorot tajam namun tidak penuh kebencian. "Pergi, katakan pada Janggut Baja, pelabuhan ini bukan milik kalian seorang," katanya pelan namun mantap. Preman yang jatuh bangkit terlatih, menatap Gondrong dengan wajah campuran marah dan takut, lalu menyeret temannya pergi sambil mengumpat pelan. Matt Gondrong membantu pedagang muda itu memunguti uangnya, lalu menepuk pundaknya dengan senyum tipis. Di balik ketenangan itu, ia tahu langkah kecil ini baru awal dari badai besar yang akan segera datang. Senja turun dengan cepat, menyisakan cahaya oranye yang memantul di permukaan laut. Di pelabuhan, bayang-bayang panjang merayap dari balik gudang tua yang kusam. Matt Gondrong masih berdiri di tempat ia menolong pedagang muda tadi, memperhatikan arus orang yang bergegas pulang sebelum malam benar-benar turun. Di dalam dirinya, ada kesadaran baru, keberaniannya menghadapi dua preman tadi pasti sudah menjadi kabar yang melesat cepat ke telinga Janggut Baja. Pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai. Sementara itu, di dalam salah satu gudang besar yang temaram, Janggut Baja duduk di kursi reyot dengan kaki disilangkan. Di depannya, 9 anak buahnya berdiri melingkar, wajah mereka tegang. Bau solar dan karat bercampur dengan asap rokok yang tebal, menambah suram suasana. "Jadi," kata Janggut Baja dengan suara berat, "ada orang baru yang berani menantang kita di pelabuhan." Ia memutar cangkir logam di tangannya, suaranya menyerupai geraman binatang yang sedang menahan amarah. Salah satu preman yang tadi dipermalukan oleh Gondrong maju dengan wajah memar. Dia cepat sekali, Bang. Jurusnya aneh, seperti angin lewat," katanya tergagap. Janggut Baja menyipitkan mata, mengelus janggut kelabu yang memberinya julukan. "Cepat? Ya, berarti dia bukan orang sembarangan." Ia berdiri perlahan, tubuhnya yang kekar tampak seperti gunung yang baru saja terbangun dari tidur panjang. "Kalau kita biarkan, besok-besok orang lain akan ikut melawan." Janggut Baja melangkah ke tengah lingkaran, memandang satu persatu anak buahnya. "Kalian tahu aturan kita, siapapun yang berani melawan, harus diberi pelajaran. Malam ini, kita selesaikan urusan dengan si Gondrong itu," katanya. Suaranya rendah namun penuh wibawa gelap yang membuat semua orang mengangguk tanpa ragu. Bagi mereka, perintah Janggut Baja adalah hukum. Dan malam ini, hukum itu akan menuntut darah dan nyali. Di luar gudang, hujan rintik mulai turun, mengetuk atap seng dan menciptakan suara seperti genderang perang yang samar. Matt Gondrong yang berjalan menuju gubuk kecil tempat ia bermalam merasakan udara berubah menjadi dingin. Ia tahu, dua preman tadi pasti melapor pada pemimpin mereka. Nalurinya yang terasa sepanjang perjalanan hidupnya memberi peringatan, badai balas dendam sedang dikumpulkan di suatu tempat tak jauh dari sini. Dalam gubuk reyot yang hanya diterangi lampu minyak, Gondrong duduk bersila. Ia memejamkan mata, menarik napas dalam, merasakan denyut tanah yang dingin di bawahnya. Di dalam hening itu, ia mengingat kembali pesan gurunya, "Jangan biarkan amarah menguasaimu, Gondrong. Amarah membuat mata tertutup dan langkahmu goyah. Hadapi musuhmu dengan kepala jernih." Kata-kata itu menjadi jangkar, menahan pikirannya agar tetap tajam meskipun dadanya bergemuruh. Sementara itu, Janggut Baja memerintahkan 9 anak buahnya mempersiapkan senjata seadanya, balok kayu, rantai besi, dan sebilah golok yang dipoles hingga berkilat. Mereka tertawa penuh dendam, namun di balik wajah garang itu ada bayangan keraguan, mereka tahu lawan yang akan mereka hadapi bukan sekadar orang biasa.
Tapi gengsi dan rasa takut pada pemimpin mereka membuat mereka tak punya pilihan selain maju. Malam semakin larut, hujan yang tadi gerimis kini berubah menjadi rintik deras yang membasahi jalan pelabuhan. Matt Gondrong berdiri di depan pintu gubuk, memandang kegelapan yang diselingi kilat jauh di horizon. Ia merasakan sesuatu bergerak di balik malam, langkah-langkah yang belum terdengar namun sudah ia rasakan. Dengan tenang ia menutup pintu, merapatkan sarungnya, dan bersiap menghadapi apapun yang akan datang. Di kejauhan, suara ombak yang menghantam dermaga terdengar seperti genderang perang yang memanggilnya ke medan ujian berikutnya. Langit malam di atas merak tampak seperti kanvas hitam yang dilukis kilatan petir samar jauh di ufuk barat. Hujan telah reda, meninggalkan genangan air yang memantulkan cahaya lampu dermaga yang temaram. Matt Gondrong melangkah perlahan di jalan pelabuhan yang sepi. Setiap langkahnya menimbulkan cipratan kecil di antara genangan. Udara yang dingin bercampur dengan aroma solar dan karat, seolah menjadi pengantar menuju medan ujian yang telah ia duga sejak sore. Ia berhenti di mulut sebuah gang sempit yang mengarah ke deretan gudang kapal. Di sana, suara samar tawa kasar terdengar dari balik pintu besar yang setengah terbuka. Gondrong menyibakkan rambut yang basah menempel di pelipis, lalu menyelipkan kedua tangannya di balik sarung yang melingkar di pinggang. Ia menarik napas dalam, memastikan pikirannya tetap jernih sebelum melangkah lebih jauh. Dalam hatinya, ia tahu pertemuan malam ini akan menentukan apakah pelabuhan kembali aman atau tenggelam lebih dalam bayang-bayang ketakutan. Di dalam gudang, suasana penuh asap rokok dan bau besi tua. Janggut Baja duduk di atas peti kayu, dikelilingi 9 anak buahnya yang berdiri dengan senjata seadanya, balok, rantai, bahkan sebilah golok yang berkilat tertimpa cahaya lampu minyak. Sorot mata mereka tajam, siap mencabik siapapun yang melangkah masuk. Janggut Baja sendiri tampak seperti raja di singgasananya, janggut kelabunya basah oleh sisa hujan, namun matanya menyala penuh keyakinan akan kekuasaan yang telah ia genggam. Matt Gondrong melangkah masuk dengan tenang, meski semua inderanya waspada. Lantai gudang yang basah berderit pelan di bawah telapak kakinya. Ia berhenti beberapa langkah dari lingkaran mereka, berdiri tegak dengan pandangan lurus pada Janggut Baja. "Aku datang bukan untuk mencari keributan," ucapnya pelan, namun nadanya tegas sebagai denting baja yang baru ditempa. "Aku hanya ingin kalian berhenti menindas orang di pelabuhan ini." Sejenak, keheningan menggantung, lalu tawa keras meledak dari mulut beberapa preman. Suara itu bergema di ruang kosong gudang, mencampur dengan aroma besi dan peluh. "Berhenti, kau pikir kau siapa, berani memberi perintah di tempat kami?" sahut salah satu dari mereka sambil memutar rantai di tangannya. Janggut Baja tersenyum miring, bangkit dari peti kayu. Tubuhnya yang kekar bergerak perlahan, namun setiap langkahnya membawa beban seperti ombak besar yang siap menggulung. "Aku dengar kau yang membuat anak buahku bertekuk lutut di dermaga," kata Janggut Baja, suaranya berat dan dalam. "Kalau kau datang untuk mengaturku, kau salah alamat, Gondrong." Ia menepuk bahu salah satu pengikutnya, memberi isyarat yang jelas. 9 preman itu serentak bergerak, mengepung Gondrong dari segala arah. Mata mereka memantulkan kilau lampu minyak, tangan mereka menggenggam erat senjata seadanya. Matt Gondrong tetap berdiri di tengah lingkaran, napasnya teratur. Dalam hati ia memanggil ingatan pada setiap pelajaran yang pernah ia dapatkan dari gurunya, kendalikan amarah, jaga keseimbangan, jadikan setiap gerakan sebagai jawaban, bukan sekadar serangan. Sarung yang ia kenakan mulai melambai pelan, tertiup angin yang masuk dari celah-celah dinding gudang. Di luar, suara ombak dan tiupan angin malam seolah menjadi irama yang mengiringi detik-detik sebelum badai pecah. Dengan gerakan ringan, Gondrong menggeser kakinya setengah langkah ke belakang, posisi siap yang hanya dimengerti oleh orang-orang yang mengenal ilmu silat sejati. Sorot matanya beradu dengan Janggut Baja yang kini berdiri paling depan, kedua tangannya mengepal, wajahnya keras seperti batu karang. Malam di gudang kapal itu menjadi panggung yang akan mempertemukan keberanian dengan keserakahan, dan tak seorang pun tahu bagaimana akhir kisah ini, kecuali bahwa darah dan peluh akan menjadi saksi atas keputusan yang akan mereka ambil malam itu. Sunyi yang mencekam menyelimuti gudang kapal. Hanya suara ombak memukul dermaga dan derit seng tua yang menjadi latar. Matt Gondrong berdiri di tengah lingkaran, tubuhnya sedikit merendah, matanya menyapu setiap wajah yang mengitarinya. 10 pasang mata memandang dengan campuran amarah dan kesombongan. Janggut Baja berdiri paling depan, menggenggam golok pendek yang kilau bilahnya memantul di bawah lampu minyak.
Udara terasa berat, seperti menunggu aba-aba tak terlihat yang akan memulai badai. Preman pertama maju dengan rantai besi, mengayunkannya ke arah kepala Gondrong. Dalam sekejap, Gondrong bergerak menyamping, menangkap rantai itu dengan tangan kiri lalu memutarnya. Tubuh lawan terseret ke depan, kehilangan keseimbangan, dan dalam satu hentakan kaki, Gondrong menjatuhkannya ke lantai gudang. Bunyi rantai yang terlepas dari genggaman memecah keheningan, membuat yang lain sejenak ragu sebelum menyerbu. Dua orang datang bersamaan dari kiri dan kanan, membawa balok kayu. Gondrong memutar tubuhnya, menghindari pukulan yang datang, lalu menyentil siku salah satunya hingga balok terlepas. Dengan gerakan cepat, ia menggunakan balok itu untuk menangkis serangan lawan berikutnya, membuat keduanya jatuh hampir bersamaan. Serangan yang awalnya terasa seperti badai kini mulai berubah menjadi gelombang yang ia kendalikan. Namun Janggut Baja tidak tinggal diam. Ia maju, mengangkat goloknya tinggi-tinggi, lalu mengayunkannya dengan kekuatan penuh. Gondrong melompat mundur, merasakan angin tajam yang hampir mengenai dadanya. Wajah mereka beradu pandang, satu penuh keyakinan bahwa kekuasaan bisa melindunginya, satu lagi dipenuhi ketenangan seorang yang tahu kebenaran ada di sisinya. Kilat kecil yang tampak dari sela pintu gudang seolah menyoroti momen itu, mempertegas pertarungan dua dunia yang berbeda. 6 preman tersisa mengerubunginya, berusaha menyerang dari segala arah. Gondrong mengatur napas, kemudian melesat ke depan, memanfaatkan kelincahan yang ia asah bertahun-tahun. Ia merunduk menghindari hantaman rantai, memutar sarungnya menjadi cambuk yang menghantam tangan lawan, membuat mereka melepaskan senjata. Satu persatu mereka terjatuh, mengerang di lantai, tak sanggup menghadapi gerakannya yang seperti bayangan angin. Janggut Baja mengeluarkan teriakan keras, tanda bahwa ia sendiri akan turun tangan. Dengan gerakan yang mengejutkan, ia melompat ke arah Gondrong, mengayunkan golok dengan kecepatan tak terduga untuk tubuh sebesar itu. Gondrong menangkis dengan lengannya yang dilapisi sarung, lalu memutar tubuh, membalas dengan pukulan telapak yang mendorong Janggut Baja beberapa langkah ke belakang. Tepuk tangan samar terdengar dari luar gudang, mungkin dari buruh yang diam-diam mengintip. Pertarungan berlanjut sengit. Janggut Baja menunjukkan bahwa ia bukan sekadar pemimpin yang bersembunyi di balik anak buah, ia seorang petarung yang menguasai ilmu silat keras, dengan langkah kokoh dan serangan yang mematikan. Gondrong tetap tenang, setiap gerakannya terukur, memadukan kecepatan dan kecermatan. Dalam setiap pukulan dan tangkisan, ia tak hanya bertarung untuk dirinya, tetapi untuk orang-orang yang selama ini hidup dalam bayang-bayang ancaman. Ketika 8 orang telah tumbang dan hanya Janggut Baja yang masih berdiri, udara di dalam gudang berubah menjadi medan yang hanya diisi 2 jiwa dengan tekad yang tak mau runtuh. Peluh bercampur dengan sisa air hujan menetes dari janggut lawannya. Gondrong berdiri tegak, napasnya masih stabil. Malam terasa panjang, dan di antara suara ombak serta bau asin yang menyelinap dari dermaga, keduanya tahu, pukulan berikutnya akan menjadi penentu siapa yang akan menguasai pelabuhan ini, apakah keadilan atau ketakutan. Hening sesaat melingkupi gudang setelah para preman lain terkapar. Hanya terdengar napas berat Janggut Baja yang berdiri di hadapan Met Gondrong, goloknya masih terangkat meski tangannya mulai bergetar. Peluh bercampur sisa hujan mengalir di wajahnya, menetes ke lantai yang basah. Sorot matanya tak lagi hanya dipenuhi amarah, ada sesuatu yang lebih dalam, bayangan masa lalu yang belum padam. Gondrong memiringkan kepala, mencoba membaca keretakan yang tersembunyi di balik wajah keras itu. "Aku mengenal gerakanmu," ujar Gondrong perlahan, suaranya jernih di antara dengusan napas mereka. "Itu bukan jurus yang lahir di jalanan. Kau pernah belajar di perguruan yang sama denganku, bukan?" Kilat petir di luar menyambar, sesaat menerangi wajah Janggut Baja. Tatapannya berubah, bukan lagi sekadar lawan, melainkan seseorang yang diseret kembali ke masa mudanya. Janggut Baja tertawa pendek, getir, seperti orang yang tertangkap basah. "Jadi kau masih mengingatku, Gondrong?" katanya, suaranya serak oleh kenangan. "Aku adalah Bajasuta, murid yang diusir karena menolak aturan perguruan. Mereka tak mengerti, aku ingin lebih dari sekadar mengabdi. Aku ingin dunia tahu kekuatanku." Ucapannya disertai kepedihan yang samar, seolah di balik kebengisan, ia menyimpan luka lama. Gondrong menarik napas panjang, teringat wajah guru tua mereka yang dulu mengajarkan arti keseimbangan antara tenaga dan nurani. "Kau salah jalan, Bajasuta," katanya tegas namun penuh belas kasih.
Guru tak pernah mengusirmu karena kau kuat. Kau diusir karena membiarkan amarah memimpin langkahmu. Dan lihatlah kini, kau terjebak di tempat yang membuatmu menjadi penindas. Sorot mata Janggut Baja bergetar. Untuk sesaat, ia tampak seperti lelaki muda yang dulu berdiri di halaman perguruan, penuh semangat dan cita-cita. Aku hanya ingin dihormati, ucapnya pelan, hampir seperti bisikan. Tapi dunia tak memberi tempat bagi orang seperti aku. Jadi aku menciptakan tempatku sendiri, di sini, dengan tangan ini. Ia menatap telapak tangannya yang masih memegang golok, seolah baru sadar senjata itu telah menjerat hidupnya dalam lingkaran gelap. Penghormatan sejati bukan datang dari rasa takut, jawab Gondrong, langkahnya mendekat perlahan. Ia datang dari keberanian untuk melindungi, bukan melukai. Kata-kata itu menggema di ruang gudang, menembus dinding batin yang selama ini dipagari Janggut Baja. Lelaki berjanggut itu menunduk, bahunya bergetar, antara ingin bertahan atau menyerah pada kebenaran yang baru saja menyentuh hatinya. Namun bayang-bayang kebiasaan lama masih mencengkeramnya. Dengan sisa keberanian yang bercampur keputusasaan, Janggut Baja kembali mengangkat goloknya. Kalau aku berhenti sekarang, semua yang kubangun akan runtuh, katanya, suaranya berat namun goyah. Gondrong menggeleng, matanya mantap. Yang kau bangun adalah tembok penjara bagi dirimu sendiri. Lepaskan, sebelum semuanya terlambat. Petir kembali menyambar, mengguncang udara, seolah langit pun menegaskan kebenaran itu. Perlahan, golok di tangan Janggut Baja terlepas, jatuh dengan dentingan logam di lantai basah. Lelaki itu menatap Gondrong, matanya yang tadi penuh api kini hanya menyisakan kelelahan dan secercah penyesalan. Dalam keheningan yang menyusul, keduanya berdiri saling berhadapan, dua murid dari perguruan yang sama, yang akhirnya bertemu di persimpangan takdir, di antara keadilan dan penebusan. Hujan kembali turun tipis, menetes melalui celah-celah atap gudang yang lapuk. Matt Gondrong berdiri tegak, memandangi Janggut Baja yang kini berlutut di lantai basah. Golok yang tadi menjadi simbol kekuasaan tergeletak di sampingnya, dingin dan tak lagi berarti. Dalam mata yang redup itu, Gondrong melihat kelelahan seorang lelaki yang lama tersesat, juga secercah harapan yang mencoba bertunas di tanah gersang hatinya. Baja Suta, kata Gondrong lembut, memanggil nama lama yang pernah mereka bagi sebagai saudara seperguruan. Jalan yang kau pilih telah membuat banyak orang menderita, tapi tak ada kata terlambat untuk berhenti. Suaranya tenang, namun di balik ketenangan itu tersimpan ketegasan yang tak bisa digoyahkan. Kata-katanya bukan sekadar nasihat, melainkan tali yang mencoba menarik kembali sahabat lamanya dari tepi jurang. Janggut Baja menunduk lebih dalam, kedua tangannya menutupi wajah. Butir air bercampur antara hujan dan air mata jatuh ke lantai. Ingatan akan masa mudanya menyeruak, halaman perguruan yang dipenuhi sinar pagi, suara guru tua yang mengajarinya jurus dasar, tawa para murid yang dulu ia sebut saudara. Semua itu terasa jauh, namun malam ini, di tengah gudang penuh bayang-bayang, kenangan itu kembali mengetuk hatinya. Semua ini sia-sia, iya, ucapnya parau. Aku kira dengan membuat orang takut, aku akan dihormati. Tapi ternyata yang kurasakan hanya sepi. Tangannya gemetar ketika mencoba meraih golok, bukan untuk menyerang, melainkan seolah ingin melepaskan beban yang selama ini menahannya. Gondrong dengan cepat menendang ringan senjata itu menjauh, memastikan tak ada jalan kembali bagi temannya ke dalam kegelapan. Yang mereka butuhkan adalah keberanianmu untuk melindungi, bukan menindas, ujar Gondrong. Kau masih bisa memperbaiki semua ini, mulai dengan meminta maaf pada mereka yang kau lukai. Hentikan pungutan liar itu, biarkan pelabuhan menjadi tempat orang mencari nafkah dengan tenang. Kata-katanya sederhana, namun mengandung kekuatan yang lahir dari ketulusan. Janggut Baja mengangguk perlahan, masih menatap lantai. Aku akan mencoba, katanya lirih. Nada suaranya bukan lagi ancaman, melainkan tekad rapuh yang sedang belajar berdiri. Ia menoleh pada anak buahnya yang masih tergeletak di sekeliling, beberapa mulai siuman. Dengar kalian, ujarnya dengan sisa tenaga, mulai malam ini, kita hentikan semua ini. Tak ada lagi pungli, tak ada lagi kekerasan. Matt Gondrong membantu Baja Suta berdiri. Di luar, hujan mulai reda, menyisakan bau tanah basah dan laut yang segar. Mereka keluar dari gudang, melangkah melewati para buruh yang diam-diam menyaksikan dari kejauhan. Wajah-wajah yang semula cemas kini memancarkan kelegaan, bahkan ada yang menunduk hormat. Gondrong hanya mengangguk,
Tidak mencari tepuk tangan, karena yang ia kejar bukanlah kemuliaan, melainkan keseimbangan yang harus selalu dijaga. Malam itu, pelabuhan Merak mulai bernafas lega. Ombak yang menghempas dermaga terdengar seperti bisikan syukur dari laut yang kembali tenang. Matt Gondrong menatap cakrawala gelap, merasakan dingin yang perlahan hilang bersama hujan yang berhenti. Ia tahu tugasnya belum selesai, tapi malam ini ia telah memenangkan sesuatu yang lebih besar daripada sekadar pertarungan. Ia menyelamatkan jiwa seorang saudara yang hampir hilang, sekaligus mengembalikan harapan bagi orang-orang yang selama ini hidup dalam bayang ketakutan. Fajar mulai merayap di ufuk timur, menyapu pelabuhan Merak dengan cahaya kemasan. Kabut tipis masih menggantung di atas laut, sementara perahu-perahu kecil berayun lembut, seolah ikut merayakan pagi yang damai. Matt Gondrong berdiri di dermaga, sarungnya yang basah semalam kini sudah mengering, berkibar pelan tertiup angin. Ia memandang ke kejauhan, ke arah kapal-kapal yang siap berangkat, dan merasakan ketenangan yang jarang datang setelah malam penuh pertarungan. Di baliknya, Janggut Baja, atau Bajasuta, nama yang kini kembali berarti, berjalan perlahan, dibantu dua orang buruh yang semalam menjadi saksi. Wajahnya masih menyimpan letih, tapi juga ada sesuatu yang baru, kelegaan. Ia menatap Gondrong dengan sorot mata yang tak lagi liar, melainkan penuh rasa terima kasih. Aku tak tahu apakah aku bisa memperbaiki semuanya, ujarnya lirih, tapi aku akan mencobanya. Mulailah dari hal kecil, jawab Gondrong sambil tersenyum tipis. Beri ruang bagi orang-orang ini untuk hidup tanpa takut. Itu cukup untuk sekarang. Kata-kata itu sederhana, namun di baliknya tersimpan doa agar Bajasuta benar-benar menepati janji yang ia ucapkan di dalam gudang tadi malam. Buru-buru pelabuhan mulai berdatangan, menyapa pagi dengan wajah penuh harapan. Mereka menatap dua sosok itu, jawara yang melindungi mereka, dan mantan penguasa pelabuhan yang kini tampak lebih manusiawi. Beberapa menyalami Gondrong dengan penuh hormat, ada pula yang sekadar menunduk, tak mampu menyembunyikan rasa syukur. Udara pagi yang basah terasa lebih ringan, seolah pelabuhan itu sendiri menghela napas lega. Gondrong berjalan menyusuri dermaga, menyapa para nelayan yang bersiap melaut. Ia menepuk pundak seorang pemuda yang dulu hampir kehilangan dagangan karena ulah preman. Jagalah tempat ini, katanya singkat, jangan biarkan ketakutan kembali berkuasa. Pemuda itu mengangguk penuh semangat, merasa diberi kepercayaan untuk menjaga rumahnya sendiri. Bajasuta berdiri agak jauh, memandangi pemandangan yang baru baginya, pelabuhan tanpa teror, hanya hiruk-pikuk orang-orang mencari rezeki. Ada senyum tipis yang muncul di bibirnya, meskipun bayangan kesalahan masa lalu masih membayang di benaknya. Dalam hati, ia berjanji akan mengembalikan apa yang mampu ia selamatkan, meski langkah itu akan panjang dan berat. Sebelum pergi, Gondrong menoleh sekali lagi pada sahabat lamanya itu. Jalan kita berbeda, Bajasuta, katanya pelan. Aku akan melangkah lagi, mungkin ke tempat lain yang butuh tangan untuk menegakkan kebenaran. Tapi aku percaya kau bisa menjaga apa yang sudah kita perjuangkan di sini. Mereka saling menatap, lalu Gondrong mengangguk, meninggalkan pelabuhan dengan langkah yang mantap. Matahari akhirnya menembus kabut, memantulkan cahaya di permukaan laut yang tenang. Di bawah sinar itu, pelabuhan Merak tampak seperti lembaran baru yang siap ditulis ulang oleh orang-orang yang tinggal di sana. Matt Gondrong berjalan menjauh, siluetnya perlahan menyatu dengan kilau pagi. Ia tahu, selama ada ketidakadilan yang mencoba bangkit, langkahnya tak akan berhenti. Tapi pagi itu, setidaknya, keadilan telah menang, dan pelabuhan Merak kembali bernapas dalam kedamaian.